Baik, kita lanjutkan. Ini adalah bab pertama dari part 2, yaitu chapter 5 yang membahas tentang bracketing methods ya. Bracket itu kan tanda kurung ya. Tanda kurung, jadi metode bracketing methods itu bisa diterjemahkan dengan metode pengurung ya. Metode pengurung. Nah, jadi bab ini kita akan membahas metode-metode yang memanfaatkan sebuah fakta bahwa a function typically changes. Nah ini a function. Sebuah fungsi itu biasanya berubah tanda di sekitar sebuah akar ya. Jadi nilai fungsi itu biasanya berubah tanda. Berubah tanda itu antara positif dan negatif di sekitar dari si akar tersebut, dari sebuah akar. Nah, metode ini disebut dengan bracketing methods atau metode pengurung. Kenapa? Karena metode ini membutuhkan two initial guesses for the root. Jadi membutuhkan dua tebakan awal. Ya. Nah, dua tebakan awal ini harus mengurung dari si akar yang mau kita cari. Oke, nanti secara sistematis si metode ini akan reduce the width of the bracket. Jadi akan mereduksi lebar dari si interval ini. Jadi misalnya kita akan mencari akar dalam interval X-nya itu 1 sampai 2 misalnya. Karena kita tahu di antara 1 sampai 2 itu ada sebuah akar di situ. Nah, nanti si lebarnya ini akan diperkecil lagi sampai kita mengurung akar dengan lebar yang kecil banget atau bahkan sampai ketemu akarnya. Oke, tapi sebelum itu kita akan coba bahas dulu tentang metode grafik ya. Metode grafik ini eh, kita bisa mendapatkan gambaran tentang gambaran kasar ya dari akar-akar yang mau kita cari gitu ya. Kan tadi salah satu cara metode aproksimasi kan dengan memplot fungsinya ya. Nah, di sini kita akan coba bahas dulu metode grafik sebelum nanti kita bahas yang metode bracketing methods itu. Nah, metode yang sederhana untuk mendapatkan sebuah estimasi dari akar-akar persamaan fx sama dengan 0 itu adalah dengan cara memplot fungsinya ya. Dan kemudian kita amati di mana fungsi tersebut menyilang sumbu x. Karena di titik itulah si x-nya itu membuat nilai x-nya itu yang membuat si fx-nya sama dengan 0 atau yang kemudian kita sebut dengan akar. Nah, ini ada contoh 5.1 pendekatan grafik. Misalnya di sini masalahnya adalah gunakan metode grafik untuk menentukan koefisien hambat C yang dibutuhkan untuk seorang penerjun payung yang masanya M-nya 68,1 kg. Kemudian untuk mendapat yang mempunyai kecepatan 40 meter per second setelah jatuh bebas selama 10 detik T-nya. Kemudian diketahui percepatan gravitasinya itu 9,81 meter per second kuadrat ya. Nah, masalah ini kan tadi bisa diformulasikan dengan persamaan PT 2.4 tadi ya, yang tadi sudah kita lihat. Yang V-nya itu sudah kita pindahkan ke ruas kanan dan di ruas kirinya tinggal FC. Dan di sini kita akan mencari akar-akar dari persamaan tersebut ya dengan menggunakan parameter ini T sama dengan 0, G ini dan seterusnya. Maka kalau kita substitusikan nilai-nilai dari parameter tersebut, maka kita punya di sini FC sama dengan G tadi ya, ini 9,81 kali M per C. C-nya kan yang mau kita cari ya. Kali 1 min E pangkat sekian-sekian.
dikurangi 40. 40 ini adalah V-nya ya, karena V-nya diketahui. Dan yang mau kita cari adalah C-nya. Atau kalau kita hitung ini dikalikan, kemudian ini juga dikalikan, dibagi ya. Hasilnya adalah ini. Nah, metode grafik ini, oke, anggaplah tanpa bantuan komputer ya. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana metode grafik dengan bantuan komputer. Tapi kalau tanpa bantuan komputer, metode grafik ini kita bisa lakukan dengan cara kita memilih beberapa nilai C ya. Kemudian masukin aja nilai fungsinya. Contoh, misalnya kalau kita masukin 4, berapa nilai FC-nya? Di sini ya. C-nya 4, berapa nilai FC-nya? Dihitung aja. Hasilnya adalah 34,190. Kalau 8 berapa? Terus saja tambahin. Kalau 12 berapa? Kalau 16 berapa? Kalau 20 berapa? Nah, sekilas di sini kalau kita cermati eh, di sini kan pergerakannya menurun, kemudian menurun. Nah, di sini kan terjadi peralihan nih antara nilai FC yang positif dan yang negatif ya. Maka kita perlu mencurigai bahwa akarnya atau yang membuat FC-nya ini sama dengan 0 itu terjadi dalam interval 12 sampai 16 ini, ya kan? Nah, sehingga kalau diplot katanya itu kan kita tinggal plot, kemudian kita plotkan titik-titik yang tadi sudah kita ketahui. Kalau 4 berapa FC-nya, kalau 8 berapa, kalau 12 berapa, kalau 16 berapa, dan kalau 20 berapa. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, kalau kita tarik garis ke sini, nah antara C-nya 12 dan C-nya 16 itu kan tadi terjadi peralihan antara FC-nya yang positif. Positif itu artinya si fungsinya ada di atas sumbu X ya, dengan FC yang negatif ketika C-nya 16 itu artinya fungsinya berada di bawah sumbu X. Nah, maka kita perlu mencurigai bahwa fungsinya itu memotong sumbu X itu di antara dalam interval 12 sampai 16. Nah, kalau kita tebak berapa kira-kira? Ini tengah-tengahnya juga lebih ya. Kalau tengah-tengahnya kan 14 ya. Oke, mungkin 14,5 misalnya, sebut saja. Atau 14,75 bisa juga ya. Namanya juga nebak. Nah, nah, untuk memvalidasi hasil tebakan kita, maka kita masukin aja ke fungsinya. Jadi misalnya kita tebaknya 14,75, ya kan? Masukin aja ke fungsinya, ke FC tadi, kemudian kita dapatkan 0,1 FC-nya. Oke, berarti ini sudah close to zero ya, sudah mendekati 0, gitu ya. Atau kita juga bisa mengeceknya dengan mensubstitusikannya ke persamaan PT 2.3 yang mengeksplisitkan V tadi. V sama dengan bla bla bla. Kalau nilai C-nya ini dimasukkan 14,75 maka hasilnya kan harus 40 ya. Tadi V-nya kan 40. Dan ternyata setelah dimasukin nilai V-nya mendekati 40. Nah, berarti di sini 14,75 ini merupakan uh, suatu nilai aproksimasi yang sudah mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan metode grafik, tapi tanpa menggunakan bantuan komputer. Ya udah, kita coba-coba aja. Jadi mungkin tadi tebakannya 14,5. Tadi kan ada trial and error ya. Misalnya kita tebak 14,5. Oh, ternyata masih agak jauh dari 0. Oke, tambahin lagi 14,75. Oh, ternyata udah lebih dekat nih. Kalau mau, tambahin lagi aja. Kalau mau ingin dapat yang pasti membuat dia 0, tambahin lagi aja ya. Ininya. Apakah 14,8? Nah, ini tergantung sampai sampai apa nih nilai akurasinya yang dibutuhkan gitu ya. Apakah estimasi 0,1 ini cukup atau tidak gitu.
Kalau nggak cukup, berarti lanjutkan dengan tebakan yang lain. Bentar, saya coba zoom-nya yang pas dulu. Oke. Nah, metode grafik ini tentu punya keterbatasan ya dalam praktiknya. Karena dia itu tidak presisi. Seperti tadi ya, kita juga cuma nebak-nebak aja kan ya. Nah, akan tetapi metode grafik ini can be utilized to obtain rough estimate of roots. Jadi bisa mendapatkan gambaran lah, gambaran kasar tentang akarnya itu posisinya ada di mana, ada di interval mana gitu. Nah, this estimate, tebakan-tebakan ini can be employed as starting guesses for numerical method. Jadi bisa menjadi tebakan awal dari metode numerik. Jadi bisa menjadi input dari metode numerik yang nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, di samping kita mendapatkan gambaran kasar dari akar, nah interpretasi dari metode grafik ini penting untuk memahami dari sifat-sifat dari fungsi dan juga mengantisipasi jika ada jebakan dari metode numerik ya, untuk metode numerik ya. The pitfalls of the numerical methods. Contohnya misalnya di sini ada gambar 5.2 menunjukkan a number of ways in which roots can occur or be absent in an interval prescribed by a lower bound XL and an upper bound XU. Jadi gambar 5.2 ini menunjukkan sejumlah kemungkinan di mana akar-akar itu bisa terjadi, bisa ada, atau bahkan tidak ada dalam sebuah interval yang ditentukan dengan batas-batasnya, batas bawahnya XL dan batas atasnya XU ya. Jadi XL, XU itu interval dari si pencarian akarnya ini. Misalnya di sini ada gambar 5.2b. Ini yang B ini yang ini ya. Itu menggambarkan kasus di mana kita menemukan a single root. Sebuah akar tunggal is bracket yang dikurung dengan negative and positive values of x. Yang dikurung dengan nilai fungsi fx yang negatif, yang sebelah kirinya ini, dan yang positif yang ada di sebelah kanannya, ya kan? Akan tetapi di gambar 52D, coba lihat di sini, are also on opposite side of the x-axis. Nah, di sini juga sama ya, berlawanan tanda ya nilai fungsinya. Di sini positif, sebelah kanan, yang di sebelah kiri yang sebelah kiri positif, yang di sebelah kanan negatif. Ternyata di sini tidak hanya satu akar, tapi ada 3 akarnya ya. Nah, shows 3 roots, menunjukkan ada 3 akar dalam interval tersebut. Nah, in general, secara umum, ini, jika fxl, xl itu nilai x yang sebelah kiri, batas bawahnya, f dan fxu itu nilai x sebelah kanan, batas atasnya, have opposite signs, mempunyai tanda yang berlawanan, maka there are an odd number of roots. Jadi ada akar sebanyak ganjil. Jadi jumlah akarnya ini ganjil dalam interval tersebut. Tadi kan contohnya bisa 1, bisa juga 3. Seperti dicontohkan dalam gambar, beda lagi nih. As indicated in by figure. Nah, kalau kita lihat di gambar 52A, ya, dan C. Nah, ini 52A dan C. Ini kan batas bawah dan batas atasnya menunjukkan nilai fungsinya ini positif dua-duanya ya. Artinya tidak berlawanan tanda. Maka ternyata bisa jadi tidak ditemukan, atau kalau yang C itu ditemukan tapi ada genap jumlahnya ya.
Jadi sekali lagi kalau nilai fungsi yang batas bawah dengan batas atas ini berlawanan tanda, maka jumlah akarnya itu ganjil secara umum ya. Bisa 1, bisa 3, dan seterusnya. Kalau ternyata tidak berlawanan tanda, apakah itu positif dua-duanya atau negatif dua-duanya seperti yang A dan C ini, maka jumlah akarnya itu genap atau nah ini either no roots, tidak ada akar, atau jumlahnya itu even number of roots, genap ya. Nah, akan tetapi meskipun perumuman ini are usually true, biasanya benar, ada kasus di mana itu tidak terjadi atau tidak sesuai dengan perumuman ini. Contohnya apa? For example, contohnya fungsi that are tangential to x-axis. Nah ini, fungsi yang tangential itu yang menyinggung sumbu x. Contohnya ada di gambar 5.3a. Dan discontinuous function dan fungsi yang discontinue seperti gambar 5.3b can violate this principle, bisa menyalahi perumuman yang tadi ya, prinsip-prinsip yang tadi. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar 5.3. Di sini kalau kita lihat nilai fungsi di batas bawah positif, di batas atasnya negatif. Ternyata di sini berpotongannya di 2 titik. Ya, di 2 titik. Sebaliknya di yang B ini kan fungsi yang discontinue ya. Di sini ada asimtot, misalnya asimtot vertikal. Ini berlawanan tanda, ternyata jumlahnya negatif. Jumlahnya genap ya akarnya di sini. Ada 2 titik potongnya. Nah, sebuah contoh fungsi yang bersinggungan dengan sumbu X itu adalah ini, persamaan kubik ini ya. Fx sama dengan X min 2 kali X min 2 kali X min 3. Ini kan persamaan kubik ya. Nah, notice that X sama dengan 2 itu membuat 2 terms. Jadi membuat 2 suku ya, ada 2 nih. Untuk polinomial ini yang membuat dia sama dengan 0. Nah, secara matematik, si X sama dengan 2 ini sebenarnya disebut dengan multiple root ya. Atau akar berganda ya. Multiple root. Nah, at the end of chapter 6, jadi di akhir chapter 6 nanti akan ada beberapa teknik yang bisa yang didesain untuk mencari akar-akar berganda tersebut gitu ya. Jadi kalau secara numerik nanti mungkin kita akan dapatnya 2 saja gitu ya. 4 dan 2 akarnya, tapi secara matematik sebenarnya 2 itu akar berganda. Jadi ada 2 gini ya. Gitu. Nah, jadi ini ada pengecualian lah, semacam pengecualian tadi dari sifat perumuman yang tadi sudah kita bahas ya. Oke,